sampai dengan 19 Oktober menunjukkan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk ya sebagai berikut. Ini pernah disampaikan ya pada press release kita yang keempat ya, sebelumnya yang terakhir. Yang pertama adalah Thermorex, sirup, fluorin, DMP sirup, Unibaby cough syrup, Unibaby demam syrup, Unibaby demam drops, obat demam, ada 5 jadinya ya dari 3 perusahaan. Nah, tapi ini juga dikembangkan lagi ya. Ini perlu ditambahkan ya. Kalimatnya yang perlu ditambahkan. Jadi ini kita kembangkan lagi juga karena ini kan kita melihatnya selalu berdasarkan batch ya. Jadi ada misalnya untuk Thermorex yang produksi PT Konimax ini mungkin perlu kita tambahkan karena juga ada yang kemudian dirilis bahwa aman ya. Ini Thermorex sirup obat demam untuk produksi PT Konimax ini sebelumnya dinyatakan tidak aman, tapi kemudian kita kembangkan lagi dengan melihat mensampel dan menguji dari batch-batch yang lain ya, dari lokasi peredaran ya atau tempat ini ya stok ya dari lokasi yang berbeda, tempat sampel yang berbeda ya dan waktu produksi yang berbeda di batch yang berbeda. Ternyata aman ya. Jadi kemudian tentunya tindak lanjut dari hasil ini adalah disesuaikan. Jadi penarikan hanya untuk batch tertentu ya. Ya, selamat siang Dokter Hadian, Dokter Dian. Selamat siang, Pak Indra. Ya. Gimana kabarnya? Baik, Dok. Kontennya maju ya sekarang. Alhamdulillah gitu ya. Istilahnya kita ngobrol-ngobrol ngelanjutin kemarin, Dok. Bahasan kita kemarin soal gagal ginjal akut pada anak yang masih misterius dan soal ditariknya beberapa obat sirup, Dok ya. Oh iya. Ya. Ini info terakhir katanya sudah keluar nih, Dok, daftar obat yang ditarik ya, keluar secara resmi nggak, Dok? Iya. Bisa disebutkan, Dok, obat ini, Dok? Nggak enak kayaknya. Oke, off the record jadi ya. Off the record aja. Iya. 5 yang jelas itu beritanya sudah bisa diakses kok sama masyarakat ya. Nah, terkait itu juga kemarin jadi dari kejadian update yang terbaru dari 241 orang yang kena ya. Sejak update tanggal 21 Oktober ya. Yang terbaru ini bertambah kayaknya. Ini karena prevalensinya tinggi ya. Terus kemudian hampir 60% kejadiannya gagal dalam artian meninggal, makanya ini benar-benar menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat untuk hati-hati mengkonsumsi obat-obatan sirup lah, intinya seperti itu. Karena kalau sudah terjadi mahal sekali ya. Bahkan pihak pemerintahan kemarin dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu untuk antidotnya aja yang datang dari Singapura yang baru didatangkan 20 file itu sangat mahal ya. Per filenya sekitar 120 juta. Itu sebagai bagian dari upaya untuk kuratif itu, Dok ya, penyembuhan gitu, Dok ya? Ya, pengobatan. Pengobatan betul, maksud saya ya. Jadi ketika anak kita ya, janganlah anak kita. Jadi setiap kejadian bisa dikatakan intoksikasi atau keracunan bahan berbahaya baik ethylene maupun diethylene glikol ini kan antidotnya itu yang selama ini dikenal itu ada 2 ya sebetulnya, ada etanol, ada juga fomepizol. Ya, cuma karena etanol ini kurang aman begitu penggunaannya, arahnya ke fomepizol. Cuma fomepizol di antara keunggulannya juga ada kekurangannya kan seperti itu. Ini bisa dibahas juga dah. Keunggulan dan kekurangan dari fomepizol gitu. Maksudnya begini, biar masyarakat tahu juga bahwasanya kalau sudah terkena mahal sekali. Ya, kita harus sadar bahwasanya kalau kita sakit dan terpaksa merawat penderita gagal ginjal akut atipikal progresif yang disebabkan oleh keracunan ethylene dan diethylene glikol ini biayanya sangat besar. Cuci darah itu maksudnya, Dok ya? Bukan hanya cuci darah ya. Jadi cuci darah ini kan tujuannya untuk
menghambat atau mengurangi dampak asidosis metabolik yang disebabkan oleh ethylene dan diethylene glycol kan seperti itu. Cuma jadi fomepizol ini ya keunggulannya salah satunya kenapa kok lebih direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Yang pertama tingkat keamanannya jauh lebih tinggi. Yang kedua pasien ya tidak perlu dirawat intensif seperti itu di ICU dalam artian seperti itu ya. Kenapa tidak perlu? Karena faal hemodinamiknya rata-rata stabil, tidak terjadi penurunan yang signifikan ya, tanda-tanda vitalnya rata-rata stabil juga baik begitu. Nah, terus tidak menimbulkan efek peningkatan intoksikasi yang bertambah seperti itu ya. Jadi di lain itu rata-rata pada saat terjadi masuknya antidot ya sebangsa seperti etanol sering mengakibatkan hipoglikemi yang parah, sedangkan fomepizol tidak seperti itu. Nah, cuma kekurangannya adalah karena bahannya itu memang langka ya, nggak banyak lah di pasaran, sehingga harganya sangat mahal. Kemarin dirilis saja dari Cipto Mangunkusumo satu file 120 juta. Ya. Nah itu sangat mahal sekali. Ya. Nomor dua karena untuk menghambat metabolisme dari ethylene dan diethylene glycol ini menyebabkan waktu paruhnya memanjang ya. Nah, sekitar 54 jam sehingga secara otomatis rawat inapnya akan lebih lama. Biaya lagi dok ya? Betul, biaya lagi, biayanya bertambah seperti itu karena penggunaannya kan direkomendasi bersamaan dengan hemodialisa seperti itu. Cuci darah dok ya? Betul. Nah, kapan dilakukan hemodialisa pada kasus intoksikasi ini? Apabila asidosis metaboliknya itu sudah kadar pH dalam darahnya sudah kurang dari 7,25. Itu yang pertama, karena itu tandanya kandungan dari ethylene dan diethylene glycol dalam serum darah itu kira-kira sudah lebih dari 50 mg per desiliter. Seperti itu. Dok, ini gosipnya itu terjadi balapan dok di antara produsen obat dok ya, untuk istilahnya cepet-cepetan supaya khasiatnya itu manjur itu dok, sehingga kandungan obatnya itu sampai melebihi ambang itu dok. Ya rasanya seperti itu ya. Itu masuk akal enggak itu dok? Bisa masuk akal seperti itu. Tapi yang saya rasa masyarakat juga harus lebih jeli ya terhadap kabar tentang gagal ginjal akut pada anak ini. Setiap kabar benar-benar dicermati dengan baik, diteliti kebenarannya sebelum disampaikan ke masyarakat yang lain, supaya tidak menimbulkan resah. Karena sebetulnya di antara itu semuanya juga banyak kesalahan dari kita sebetulnya. Cuma saya sendiri itu karena banyak hal yang masyarakat kadang-kadang nggak memahami ya, nggak memahami karena budaya jam makan contohnya seperti itu. Makanya sangat penting dalam dunia persiapan obat itu salah satu 5 tepat dalam persiapan obat yang rasional adalah waktu dan cara pemberian obat. Ini yang sering sekali terjadi di masyarakat. Maksudnya apa? Obat yang diberikan, logikanya obat yang diberikan 3 kali sehari itu berarti diberikan tiap 8 jam. Nah, 8 kali 3 dok ya, 24 jam. Contoh nih misalkan anak kita batuk pilek, minum sirup obat batuk pilek begitu ya, karena susah minum puyer sehingga mintanya beli yang sirup. Nah, harusnya tiap 8 jam karena hanya tahunya setiap selesai makan. Kita logika bersama-sama aja. Andaikan anak kita makan paginya jam 6 pagi, makan siangnya jam 1 siang, makan malamnya jam 7 malam, gitu ya. Karena cara minum obatnya ini selesai makan, padahal jam 6 pagi ke jam 1 siang baru 7 jam. Minum obat lagi, double dosis 1 jam.
Ini yang bisa overdose itu, Dok, ya? Iya, sehingga bisa terjadi keracunan ethylene dan diethylene glycol karena double dose-nya 1 jam. Kemudian jam 1 siang makan malam jam 7 malam. Masih 6 jam, double dosis 2 jam. 2 kali double overdose. Ini yang sering terjadi, masyarakat nggak paham, harusnya minum obatnya tiap 8 jam. Kalau jam 6 pagi, ya jam 2 siang, terakhir jam 10 malam. Terus seperti itu. Sehingga jadi memang dosisnya tepat seperti itu. Jadi bukan berarti habis makan minum obat gitu, nggak berarti gitu, Dok, ya? Bukan. Tapi berdasarkan durasi jam, Dok, ya? Obat itu ada namanya duration of acting, ya, waktu atau lama obat bekerja dalam tubuh kita. Jadi obat yang diberikan 3 kali sehari, logikanya karena sehari 24 jam berarti kerjanya 8 jam, minumnya tiap 8 jam seperti itu. Ya, itu sering terjadi soalnya. Dok, tapi kan ada obat itu yang memang harus diminum setelah makan gitu, Dok, ya? Istilahnya isi perut itu nggak kosong itu, Dok. Itu gimana, Dok, menyiasatinya, Dok? Ya, untuk pas 8 jam itu, Dok. Masalahnya budaya makan di Indonesia itu kalau belum makan nasi kan nggak makan. Gitu. Maksudnya adalah pada saat lambung terisi sebetulnya. Jadi nggak harus makan besar, tapi makan roti ketela itu cukup, Dok, ya? Cukup. Jadi intinya lambung terisi dikasih obat. Jadi obat yang diminum sebelum makan itu tandanya obat itu penetrasinya harus pada mukosa lambung yang dalam keadaan kosong. Nah, biasanya obat-obat mual, obat-obat lambung, karena dia memang bekerja langsung dan lebih optimal apabila dia langsung masuk dikala mukosa itu tidak berisi makanan. Sedangkan yang lain yang setelah makan misalkan itu mukosanya lambung, jangan sampai dia obat itu berhadapan dengan mukosa secara langsung. Paling tidak ada isinya. Ada isinya gitu, Dok. Kemudian roti atau apa diminum, kemudian dimakan kemudian minum obat seperti itu. Tidak harus makan yang kenyang seperti itu. Iya, Dok. Iya, Dok. Ya, Dokter Dian, terima kasih, Dok, untuk informasi update-nya, Dok, ya. Sama-sama. Semoga channelnya selalu memberikan kabar update yang bagus. Terima kasih, Dok. Maju, next subscribernya bisa meningkat dengan cepat. Amin, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Ada 3 produk yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Ya, namun sebenarnya ketiga produk ini memang sudah kita laporkan ya di dalam press release sebelumnya, ya, 3 produk tersebut. Ya, oke. Nah, sampai dengan saat ini demikian, masih ada 72 lagi, berapa? 69. Masih ada sisa 69 lagi produk masih dalam proses sampling dan pengujian.